dicampur, ini yang dan tidak dijelaskan secara transparan dari awal, akhirnya kita terjebak gitu. Betul. Oke, ini kita sudah mulai sudah jam 3. Kita sambil menunggu yang lain. Terima kasih Bu Maria, Pak Junaidi, Pak Krisman, Bu Reni, Pak Agus, Bu Derma, Natalia Sihotang, ya. Monggo, silakan mau disampaikan dulu dari Bu Maria saat ini sebagai tanda petik kepala suku. Monggo Bu Maria disampaikan. Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali Pak Freddy, teman-teman semua. Terima kasih waktunya sudah memberikan waktu untuk kita berkumpul di sini untuk sharing. Semoga semua yang kita bicarakan bisa berguna untuk kita semua. Teman-teman, ini Bapak Freddy Pilor, beliau pakar asuransi yang beliau juga siap menjadi saksi ahli untuk kita jika nanti kita sampai ke pengadilan ataupun mungkin di Bareskrim, jika di Bareskrim juga dibutuhkan, juga Pak Freddy mungkin bersedia, seperti Pak Irfan Raharjo juga bersedia jika Bareskrim harus meminta saksi ahli. Nah, beliau di sini sebagai posisinya netral, jadi beliau ingin, memang asuransi itu penting juga untuk masyarakat. Yang menjadi kendala itu jangan masyarakat nanti dijadikan ya semacam bancaan, dan saya juga berharap perjuangan kita ini tidak sia-sia karena kita adalah korban dari asuransi unit link, dan juga dengan adanya asuransi yang sedang ambruk itu juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan asuransi di Indonesia. Jadi semoga perjuangan kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Jangan lagi masyarakat menjadi korban, dan yang paling utama perindustrian perasuransian di Indonesia itu diperbaiki, terutama dari sisi regulator OJK yang benar-benar memberikan perlindungan konsumen kepada nasabah-nasabahnya. Monggo waktunya saya persilakan Pak Freddy. Terima kasih. Ya, Bu Reni silakan. Pak, ini recordingnya nanti nggak diviralkan kan? Kalau memang itu baik, kenapa tidak, Ibu? Soalnya ada beberapa hal yang agak confidential, tapi saya mau share. Tujuan saya yang pertama, saya request untuk Zoom meeting ini, itu saya yang tulis di Facebook, dan saya ucapkan terima kasih kalau Pak Freddy sudah memfasilitasi. Dari apa yang ditulis oleh Cang Antonius itu, semuanya yang di Facebook udah saya baca, dan saya kan juga pengajar, saya sudah pelajari POJK itu, dan terus terang aja saya pernah kerja di perusahaan asing 18 tahun di bank, yang mana Pak, seperti yang saya quotation teman saya yang kerja di Bank Deutsche Bank Jakarta, saya nggak sebutin nama bank yang saya kerja ya, itu ada orang produk khusus yang datang ke OJK untuk minta approval produk-produk baru, untuk produk-produk mereka biasanya orang-orang produk itu orang lokal Indo atau dari regional, mereka yang datengin ke OJK untuk maju minta approval. Satu hal. Demikian juga kalau dilihat dari produk asuransi yang unit link ini udah pasti ada yang lobby ke OJK. Hari ini kenapa OJK tidak menjawab keluhan-keluhan nasabah? Saya bisa membaca karena mereka juga merasa sudah kecolongan oleh produk yang saya berkali-kali sebutin, ini produk yang derivative and structure product. Ini udah disebutin di POJK itu bahwa untuk menjual unit link harus ada melihat risk profile dari nasabah. Betul. Di mana-mana di Hong Kong, di Taiwan, saya cek dengan teman-teman, produk unit link ini nggak boleh sembarangan dijual.
Di Hong Kong itu harus hanya wealth management, yaitu yang private banking. Ibaratnya duitnya itu 1 miliar US dollar di rekening, dimainin di saham, mereka itu nggak akan terpengaruh kalau harga saham jatuh. Di sini sudah asuransi perusahaan asing ini yang membawa produk, cara marketingnya jor-joran hanya karena agen-agennya mau kejar target, komisi 30% dan sebagainya. Nah, disinilah yang saya bilang sangat tidak fair untuk kita klien-klien pemegang polis, karena di POJK-nya sendiri untuk produk PAID itu hanya ada definisi dan bicara tentang risk profile, tetapi tidak mengatur sampai ke teknis seperti manajer investasinya. Agen-agennya hanya diatur bahwa agen itu harus mengenal APU PPT, melakukan KYC. Pak, itu APU PPT itu sangat berat loh. Sangat berat dalam hal mana mungkin sih seorang agen itu bisa memahami yang namanya SOP APU PPT, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme. Itu hal yang sangat berat sekali. Sepertinya kalau saya melihat, kita off the record ya, tolong keep it confidential, apa yang ditulis itu kesannya itu mereka juga belum paham di prakteknya. Sampai 2 tahun terakhir dengan trade war Amerika, dengan kondisi pandemi seperti ini, saham itu indeksnya semua jatuh, dan fund manajernya sanggup nggak menghadapi gelombang gejolak di pasar saham. Pakai PT Schroeder Manajemen Investasi, nama-nama top investment company, buktinya mereka tidak melindungi dana kita yang ditaruh di sana, kan? Nah, di situ yang saya bilang, oke, secara produk mungkin di kacamata sisi perusahaan asuransi seperti AIA, Prudential, AXA, mereka akan berkata, kita udah sesuai prosedur. Tetapi kalau kita lihat kacamata dari POJK, SEOJK, untuk yang unit link, itu Pak Rizwinandi, beliau itu sempat mau mengatur tentang investasi unit link asuransi, tetapi tidak ditandatangani, hanya sebagai draft, rancangan saja. Rencana atau draft deh namanya. Dan Pak Rizwinandi tidak tanda tangan di SE tersebut. Di situ mengatur banyak sekali segi teknisnya dari unit link. Dan unit link ini udah memakan korban dari tahun 2006 sepertinya. Harusnya regulator sudah tahu. Tetapi draft rancangan rancangan untuk SE diperbaharui untuk yang unit link itu juga belum selesai, sehingga produk ini belum sempurna. Dan itu belum sempurna untuk di launching dengan begitu ke masyarakat pelosok-pelosok yang sampai susu kacang, penjual susu kacang kedelai aja bisa beli unit link. Gimana sih ini Indonesia gitu loh istilahnya. Baik Ibu Reni, terima kasih. Boleh saya tanggapi dulu ya, Bu Maria ya? Ya. Oke, apa yang Ibu Reni sampaikan saya sudah menerima dengan baik dan saya setuju apa yang Ibu sampaikan demikian ya. Jadi sebuah produk asuransi atau sebuah produk keuangan apapun sebelum mereka launching itu mereka harus meminta izin terlebih dahulu dari OJK ya. Nah, apakah sampai sejauh itu dia punya permintaan secara detail atau hanya secara umum? Nah, kita pun juga hanya melihat dari undang-undang ya. Nah, kemudian setelah dapat diterima oleh OJK, setelah itu mereka melakukan penawaran atau melakukan pemasaran. Nah, apakah yang dia sudah disetujui oleh OJK tersebut dilaksanakan dengan benar atau tidak? Kita tidak tahu. Nah, kemudian bagaimana cara pemasarannya itu tersebut sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh OJK, juga kita tidak tahu persis. Bagaimana kita tahu persis bagaimana mereka melakukan penjualan, memasarkan, dan apakah mereka mentargetkan
calon nasabah tersebut udah benar apa tidak ya, dengan gaji ataupun pendapatan berapa yang mereka mesti minimum ya, yang harus mereka sasar ya. Jadi nggak semua elemen masyarakat, nggak semua lapisan masyarakat tersebut ya, dari kaya sampai miskin mereka sasar habis. Tidak apa-apa, tidak demikian. Mestinya mereka ada minimum penghasilan yang mereka miliki setiap bulan, dan kemudian juga mereka mesti pahami juga bahwa yang membeli itu harusnya minimum pendidikannya katakanlah SMA atau S1 atau D3. Tidak semua harus membeli unit link. Dan kemudian apakah mereka tahu reksadana ya? Kalau misalnya mereka belum tahu reksadana, yang semestinya mereka tidak jual unit link. Ya, jadi mereka untuk dapat memahami unit link terlebih dahulu, mereka harus paham dulu reksadana. Nah, kalau mereka tidak tahu reksadana ataupun pasar modal, mestinya tidak tawarkan, ya, tidak tawarkan demikian. Lebih baik mereka membeli bukan unit link tapi endowment. Endowment adalah suatu hal yang produk asuransi yang perusahaan asuransi yang menjamin tingkat pengembaliannya, biasanya di atas sedikit deposito, bukan di atas saham, bukan ya. Jadi nah ini yang saya pikir perlu dibuat lebih rapi, entah POJK-nya atau SEOJK-nya, dan kemudian bagaimana pengawasan di lapangan itu perlu diaudit juga. Karena saya lihat ini udah mungkin karena begini kali Bu ya, karena terus saja kita punya indeks ini kan dari tahun 2000 awal sampai kemarin 2008 ya, itu cukup bagus kenaikannya ya. Kemudian 2008, 2009, 2010 sedikit menurun, dan kemudian naik lagi sampai 2000 kemarin 2017, 2018 ya. Nah, jadi karena mereka tuh hiruk pikuk euforia, indeks naik, sehingga banyak yang kurang merasa. Tapi kalau katakanlah kita coba lebih dalami lebih jauh, pasti mereka lihat, wah ternyata kok begini. Nah, sehingga saya lihat ini terjadi mis-selling ataupun mis-buying. Yang saya lihat itu demikian. Sehingga tidak semua masyarakat perlu disasar. Jadi perlu meneliti kembali siapa yang bisa ditawarkan. Itu yang paling pertama. Dan kemudian tidak semua agen bisa menjual unit link ya. Jadi betul-betul agen yang paham benar terkait dengan pasar modal, reksadana dan investasi dan saham, itu yang punya sertifikasi dan boleh menjual unit link. Bukan cuma sekedar agen yang dilatih cuma berapa 1 minggu 2 minggu dapat sertifikasi AAJI dan langsung bisa jualan. Itu sangat-sangat keliru. Ya, dan kalau bisa ditanya kembali, saya yakin mereka itu tidak paham. Ya. Jadi begitu sementara Bu Reni, tanggapan saya. Terima kasih. Oke, dari segi itu saya paham Pak. Mungkin dari teman-teman lain kita coba dengarkan pendapat Silakan. kita dulu ya. Mas Eko, selamat sore. Silakan Pak Agus atau Pak Junaidi, silakan, atau Bu Umul. Bu Umu. Mas Freddy, selamat sore. Selamat sore Pak Selamat sore Agus. Pak Henry. Oh ya, saya sudah hadir sedikit menyimak. Nanti saya tunggu ada kesempatan, boleh saya bicara. Silakan, monggo. Silakan Bu Umu atau Pak Junaidi atau Pak Ibu Sartika. Silakan. Monggo Pak. Pak Junaidi silakan. Sore Pak, sore semua. Tapi kan Pak, kenyataannya kan tidak ada satupun nasabah yang unit link itu dari tahun 2006 sampai tahun sekarang itu tidak ada yang untung Pak. Semua bilang rugi. Nah itu kan artinya kan penipuan Pak. Mana ada yang untung Pak? Oke, jadi gini Pak Junaidi ya. Jadi kenapa tidak untung? Ya kenapa tidak untung? Jadi begini. Terus saja unit link ini kan dia punya elemen biayanya cukup tinggi, ya cukup tinggi elemen biayanya ya, yang tidak terekspos, yang kurang terekspos ya pada awal ya. Berapa biaya tahun pertama, tahun kedua sampai tahun keberapakah ada biaya ya, dan biaya tersebut dibebankan di depan atau di belakang ya, itu mesti dijelaskan ya. Banyak nasabah yang tidak paham dan mungkin karena tidak dijelaskan atau memang disembunyikan ya. Jadi kembali lagi ada mis-selling Pak ya, mis-selling dan mis-buying ya. Jadi begini, kalau katakanlah misalnya si nasabah memilih jenis investasinya reksadana ya, reksadana pendapatan tetap, saya percaya itu pasti rugi Pak. Kenapa? Karena dia punya investasi hasilnya itu rendah, sementara biayanya tinggi, sehingga kalau saya hitung berdasarkan buku saya, itu paling nggak tahun ke-10 baru mencapai BIP Pak. Tahun ke-10 baru mencapai BIP. Kalau dia naik terus itu dong. Tapi kalau dia naik kemudian turun lagi,
ya pasti lebih dari 10 tahun. Itu indeks yang naik ya terus-menerus 10 tahun Pak baru BIP Pak. Nah, kalau dia tengah jalan Maksudnya 5 baru tahun, 6 break tahun even. pasti rugi. Demikian Pak Junaidi. Maksudnya PEP itu break even ya Pak ya? Ya, break even point, baru kembali. Jadi uang yang dibayarkan ya itu dia punya saldonya sesuai dengan apa yang dibayarkan itu. Itu baru mencapai BIP. Begitu Pak Junaidi. Jadi kalau tahun pertama sampai tahun kelima pasti buntung punya. Kenapa? Karena akan tersedot biaya semua. Nah, ini yang tidak diekspos oleh agen atau oleh penjual. Begitu Pak Junaidi. Jadi memang masyarakat itu sebagian besar akan mengalami kerugian. Tetapi kalau ada juga yang mengalami keuntungan, ada juga. Kalau pas dia momennya tepat, ya. Tapi untungnya pun nggak seberapa dibandingkan dia berinvestasi langsung. Begitu Pak. Ya karena kenapa? Karena tadi tergerus dengan biaya yang begitu besar. Ya, iya. Begitu. Oke, selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Pak Agus. Freddy dan Bu Reni. Iya. Saya ingin sedikit bertanya Pak ya. Ini di negara-negara yang sistem hukumnya sudah begitu mature seperti di Schengen Zone itu tidak dikenal Pak unit link ini. Saya tanya di Switzerland, di Finland, di Sweden, di Denmark itu dia dikenal betul. Ini karena salah satunya karena di sana tuh tidak diperbolehkan sistem MLM dan sistem berbasis pengupahan dengan komisi bulanan. Saya dengar sih dari penjelasan ini begitu ya. Terus yang kedua adalah kompetensinya sangat berat Pak. Jadi mereka harus measuring pemasar asuransi dan tim asuransi itu dari insurance engineering atau aktuaris. Ini yang sangat menurut saya sih berat sekali gitu ya. Terus yang ketiga adalah di negara yang begitu menjamin seperti Finland atau Skandinavia, itu kan di sana dari sekolah Pak ya dibayari negara, rumah, pensiun. Di negara-negara seperti itu tentunya tidak dibutuhkan insurance. Insurance saya tahu banget AXA tuh ada cuma untuk menjual abroad traveling dan asuransi project, sifatnya yang untuk project gitu. Nah ini menurut saya sih apa kita udah jelas-jelas tidak matang secara hukum untuk meluncurkan unit link ini, dan apa yang bisa kita perbuat gitu. Dalam hal ini apakah mungkin unit link ini di-cancel saja, dikembalikan ke asuransi tradisional atau seperti itu kira-kira. Terus yang kedua adalah kerugian itu betul-betul sangat massal ya. Jadi jutaan orang saya kira sih. Nah ini apa yang bisa kita perbuat dengan kondisi seperti ini. Misalnya saya ruginya. Jadi mereka waktu saya push tahun ke-1, ke-2 sih memang masih belum ditanya ya. Waktu tahun ke-6 waktu saya tanya udah mulai turun 10%. Saya tanya agennya ngomong enak sekali Pak, cuma bilang nanti juga naik Pak gitu. Nanti juga naik. Bayangkan aja. Terus udah ya oke, naik. Tetap kita bayar bulanan kan preminya. Begitu turun sampai di tahun ke-10 itu saya nggak tahan lagi. Saya bilang minus 80% dan rugi sampai 180 juta. Saya push terus, jadi dia mengembalikan saya sebagai nasabahnya ke unit manager ya. Itu juga sama Pak, ngomongnya enak sekali mereka. Cuma bilang harga saham sedang turun Pak. Saya balikin kan Pak. Turun dari mana? Waktu saya buka polis, itu IHSG itu 2.900. Ya, sekarang saya mau tutup, itu 6.000, hampir 6.000. Jadi turun dari IHSG langsung atau tidak langsung kan menunjukkan tingkat harga saham. Saya bilang. Terus sampai polis ditutup tuh tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab mereka. Terus yang bikin saya sebel adalah untuk Tupol, walaupun dia bukan diancam ya, ditakut-takuti, apa tidak mendapat manfaat asuransi. Saya bilang, ya manfaat asuransi untuk apa? 10 tahun saya berasuransi, hasilnya cuma negatif 80 juta. Saya bilang, bisa jawab juga. Udah, saya bilang tutup aja. Terus udah tutup, mau tutup, harus mengisi form namanya redemptor form atau apa itu ya? Redemption ya. Iya. Saya tanya, saya tidak redemption, iya. Saya bilang saya tidak menyerah loh.
saya mampu terus membayar selama hasilnya sesuai dengan estimasi yang Anda buat. Kok yang Anda buat sendiri kok bisa minus sampai 80%? Saya bilang, ya bisa jawab juga. Jadi pertanyaan saya sampai itu ditutup tidak dijawab itu, Pak. Baik, Pak Agus. Ya, nanti saya coba jawab Pak Agus ya. Pak Ya, Hendri, oke, Pak. silakan Terima Pak kasih Hendri. Pak Freddy ya. Terima kasih Pak Agus. Pak Hendri silakan. Ya, makasih. Pak Hendri. Oke, monggo. Ya, selamat sore, Sore Pak. Pak Hendri, silakan. Selamat sore, Bapak Ibu. Mungkin Pak Freddy, saya mengawali dengan memberikan beberapa informasi ya. Unit link itu sekitar sebelum tahun 2000, itu seingat saya, itu perusahaan di mana saya bekerja, asuransi AIG Lipo waktu itu yang pertama kali membuat, Pak. Jadi mungkin saya bisa sedikit cerita bahwa saya termasuk orang yang saya pernah sharing toh di WA Group ya. Iya, Saya Pak. termasuk orang yang membuat produk itu dari sisi produk marketing. Ada pihak lain di asuransi jiwa yang memang berwenang untuk membuat produk dan melaporkan kepada Kementerian Keuangan waktu itu, bukan OJK. Nah, itu adalah aktuari dari asuransi manapun, asuransi jiwa, asuransi umum juga ada aktuari, termasuk bank juga ada aktuarinya. Jadi latar belakang itu yang kemarin saya sempat ceritakan bahwa waktu saya berpartisipasi dalam membuat produk itu, saya mengingatkan bahwa produk ini sebenarnya tidak semua agen asuransi itu mampu untuk menjual dan menjelaskan kepada nasabah. Waktu itu saya juga mengepalai tim untuk memberikan edukasi kepada agen-agen asuransi untuk mereka menggunakan teknik perencanaan keuangan untuk menjual. Lalu kemudian saya mengajari mereka juga untuk menggunakan financial calculator untuk tentang future value, present value gitu. Karena waktu itu nggak ada laptop gitu. Dan saya lihat memang agen-agen asuransi yang sudah berpengalaman pun 5 tahun misalnya, itu mereka tidak paham tentang time value of money sebenarnya. Apalagi tentang investasi gitu. Nah, itu flashback sedikit tentang apa yang saya pernah cerita di WA Group ya. Nah, lalu kemudian dengan kasus yang sekarang ini ternyata setelah 20 tahun ya, itu saya sampai luar biasa ternyata produk itu tuh bukan hanya berbahaya, tapi ternyata ganas sekali dia memakan uang simpanan dari nasabah ternyata gitu. Nah, kalau saya lihat dari sedikit pembicaraan karena saya masuk tadi jam 4:05, ke satu mungkin yang saya sempat tadi dengar Pak Freddy bicara tentang endowment itu hasilnya dijamin, sebenarnya enggak Pak. Dalam asuransi jiwa khususnya, karena saya di asuransi jiwa, saya bukan di asuransi umum ya. Produk itu ada sifatnya participating sama non participating yang saya pernah cepat jelaskan kan. Dan endowment itu tidak pasti non participating, artinya hasilnya dijamin. Endowment juga ada yang tidak dijamin hasilnya. Nah, dari sejarah produk asuransi, dulu ada endowment, lalu kemudian di Amerika itu mereka mengembangkan namanya universal life yang mirip dengan unit link, tetapi tidak dikaitkan dengan pasar modal, karena unit link itu dikaitkan dengan pasar modal. Nah, kira-kira itu gambaran dari produknya. Lalu mungkin yang ingin saya tambahkan sebelum diskusi lagi adalah mungkin kita perlu membahas tentang dua hal di sini. Satu dari sisi produk, kedua dari sisi pemasaran. Sehingga kalau menurut saya ya, secara pribadi nih, dari sisi produk yang harus bertanggung jawab itu adalah perusahaan asuransi yang mengeluarkannya dan OJK yang telah
menyetujuinya, tetapi tidak mencukupi peraturan-peraturan lain yang bisa melindungi konsumen. Dari sisi pemasarannya, menurut saya ya yang bertanggung jawab adalah AAJI, karena mereka yang mensertifikasi agen-agen asuransi ini. Kalau misalnya ada saat ini, karena saya pantau sedikit dari WA Group atau dari Facebook, saya memang sangat setuju kalau misalnya dikatakan bahwa agen-agen asuransi itu tidak kompeten untuk menjual produk, jangankan unit link, sebenarnya produk asuransi yang lain pun menurut saya juga mereka tidak kompeten gitu. Nah, kira-kira dari saya itu aja Pak Freddy. Jadi saya memberikan sedikit kerangka membahas tentang produk, atau kita membahas tentang cara pemasarannya yang kemarin, yang tadi barusan Pak Freddy bilang mis-selling itu gitu. Kira-kira gitu Pak Freddy. Oke, terima kasih Pak Henry. Jadi gini, sebelum katakanlah tadi ada 3 hal yang saya tambahkan lagi. Jadi pertama mengenai produk, ya, kemudian kedua mengenai pemasaran, yang ketiga what next dengan Ibu Maria dan teman-teman, ya, what next ini ya. Ini 3 hal, 3 topik ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau coba respon apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Memang benar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Henry juga, di Eropa ataupun di Amerika itu namanya bukan unit link ya, tapi ULIP ya, ULIP ya, Universal Life Insurance Product ya, ULIP ya, ULIP ya. Di India juga ada, jadi Universal Life. Nah kemudian betul bahwasan menjual produk tersebut memang kualifikasinya bukan seperti agen-agen saat ini. Dia harus betul-betul punya sertifikasi pasar modal, yang mengetahui pasar modal, ya. Jadi saya lihat memang ada kekeliruan dalam pengaturan bagaimana cara penjualannya, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Henry, yang bertanggung jawab bukanlah agen saja, tapi perusahaan asuransi, ya, yang melatih, yang mendidik, yang mempush agen-agen tersebut cara bagaimana berjualan, ya, itu yang ikut bertanggung jawab mestinya. Jadi kan agen adalah part of the insurance company, jadi insurance company lah tersebut yang harus bertanggung jawab secara utuh ya. Nah jadi itu Pak Agus, bahwasannya benar itu di Eropa tidak ada demikian, tidak ada konsep jual begitu mudahnya, dan saat ini terus saja hukum di Indonesia ya itu masih sangat lemah, dan saya percaya aturan-aturan yang disampaikan oleh regulator itu masih banyak bolong-bolongnya ya. Tadi Bu Reni sampaikan masih banyak bolong-bolongnya, dan customer protection itu masih belum terlihat ya, masih belum terlihat ya. Bukan soal apa, respon tanggapan baik dari regulator maupun dari asosiasi yang mendengar, menanggapi secara frontal ataupun langsung, itu pun cuma normatif, relatif yang saya dengarkan. Nah, jadi itu. Kemudian tadi betul yang Pak Agus sampaikan, ilustrasi itu keliru. Kenapa? Karena cuma ada positif, mestinya ada ilustrasi negatif. Ya, tapi ini disampaikan apa? Positif semua, sedang rendah, menengah, tinggi kan gitu. Tapi minus juga ada kan sebetulnya. Nah, saya bilang kembali lagi, ilustrasi itu kan sebetulnya ilusi, tidak benar itu ya. Jadi sudah terjadi produk ini mungkin kurang tepat dipasarkan kepada siapapun, dan mungkin juga ada hal-hal yang perlu dibenahi ya. Pemasarannya jelas perlu dibenahi, dan kemudian bagaimana dengan Ibu Maria punya tim, itu yang saya pikir saya mau coba kita diskusikan supaya paling tidak sore hari ini kita kembali kepada masing-masing keluarga dan mendapatkan suatu apa yang kita coba rencanakan untuk lakukan demi kebaikan semua. Karena biasanya begini, ya, saya langsung aja deh. Kalau saya lihat begini Bu Maria dan teman-teman ya, kalau katakanlah, bagaimana Pak? Lanjutkan Pak, silakan Pak. Ya, jadi kalau saya lihat begini Bu Maria dan teman-teman ya, ini secara pribadi saya punya opini ya, bahwasannya perusahaan asuransi nih, saya lihat tidak akan menyelesaikan permasalahan ini secara kelompok atau secara bulk ya, tidak akan secara bulk ataupun secara kelompok ataupun secara kodian ya. Dia akan menyelesaikan case ini secara eceran, satu persatu ya. Kita nggak usah sebut namanya, Ibu Maria sudah tahu kan, itu sudah selesaikan. Ya, ada lagi yang sudah diselesaikan. Ya, dia pilih-pilih mana yang diselesaikan, mana yang tidak.
Itu. Nah, kalau saya lihat Ibu Maria, mungkin juga Ibu Maria sudah dihubungi secara pribadi. Mungkin juga. Enggak. Ya mungkin juga, Nggak ada. tapi mungkin karena Ibu Maria sudah terlampau frontal ke sana kemari, jadi mereka tuh takut. Aku takut ya. Ya, takut. Jadi ada beberapa yang sudah dihubungi dan sudah selesaikan, tapi mereka tidak mau menyampaikan apa yang mereka sudah dapatkan ya. Itu karena sudah dikunci supaya mereka tidak usah ngomong, ya. Namun kemudian saya pikir adalah sebuah hal yang sangat sulit untuk dapat mereka selesaikan secara kelompok, Ibu Maria. Ya, untuk dapat mereka selesaikan. Mereka tidak akan selesaikan secara kelompok, ya. Itu satu. Yang kedua, mereka akan melakukan tanda petik perlawanan, ya, perlawanan dengan cara apapun supaya mereka tidak terjatuh, tidak kalah dari sengketa hukum ini. Mengapa? Kalau mereka kalah, mereka akan mesti membayar semuanya dan reputasi, image segala macam itu akan runtuh. Jadi mereka akan berupaya sedemikian rupa untuk tidak kalah. Jadi ini Ibu Maria seperti yang saya sampaikan sebelumnya kan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Jadi pertama dia tidak akan selesaikan secara kelompok, tapi dia akan selesaikan secara satu persatu. Ya. Kemudian mereka tidak akan mau mengalah. Mereka akan berusaha untuk dapat melawan. Ya. Berapapun ongkosnya, Bu. Berapapun ongkosnya. Karena kalau kalah ya, itu reputasi dan segala macam itu akan sangat lebih mahal dibandingkan mereka punya keluar uang gitu loh. Ya. Jadi sekarang yang paling penting ya, Ibu Maria dan teman-teman, perjuangan yang Ibu lakukan itu sudah, saya pikir sudah baik ya. Itu membuka mata semua orang, termasuk regulator ya, membuka mata ternyata ada kekeliruan, ada kesalahan yang begitu masif ya. Nah, kemudian selanjutnya ada dua hal. Pertama, menyelesaikan masalah yang lama yang saat ini Ibu Maria perjuangkan ya. Yang kedua, mencegah jangan sampai ada masyarakat lain yang tanda petik menjadi korban berikutnya. Itu dua hal yang berbeda ya. Pertama, menyelesaikan masalah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mencegah jangan sampai ada korban berikutnya. Ini dua hal yang mesti berbeda perjuangannya, Bu ya. Nah, saya berharap kalau saya tadi saya bersedia menjadi saksi pro bono tanpa biaya apapun di tempat manapun untuk Ibu Maria untuk menyampaikan apapun yang saya pahami secara pribadi ya, dalam perjuangan Ibu mendapatkan keadilan ya. Tapi di satu sisi saya pun juga berjuang untuk jangan sampai ada masyarakat lain yang menjadi korban berikutnya. Nah, saya berharap Ibu Maria dan teman-teman juga ada dua perjuangan yang katakanlah kita lakukan bersama-sama ya. Tapi saya mohon maaf tidak aktif di sebelah kiri, Bu ya. Di sebelah kiri nih ya, tapi saya sebelah kanan lebih aktif. Saya tinggal di sini sebelah kiri menunggu saja. Dan kemudian tolong Ibu Bapak sekalian dalam melakukan perjuangan ini, tolong lakukan dengan hal-hal yang lebih baik, yang santun, kemudian sabar ya, kemudian elegan ya, beradab ya, supaya apa? Supaya jangan sampai nanti hal-hal yang buruk tersebut kita sampaikan itu kembali kepada kita. Ya, kita lakukan hal tersebut dalam koridor-koridor yang baik lah ya, tatanan yang baik. Begitu sementara apa yang saya sampaikan. Silakan bila mana Ibu Bapak mau menanggapi, monggo. Ya, Pak Freddy, mohon siapa silakan yang lain dulu. Habis ini saya, Pak ya. Ya, silakan. Ya. Saya juga punya pendapat dikit nih. Saya setuju dengan Pak Freddy. Ini bukan lawan sembarangan. Bahkan akan ada keputusan politik yang sangat berat kalau sampai dimenangkannya satu kelompok. Karena efeknya bukan hanya Indonesia. Kalau Indonesia bisa menuntut asuransi sebesar itu multi efek secara global. Pasti Malaysia bergerak, pasti Singapura bergerak. Dan saya tahu bahwa di bawah asuransi yang kita klaim ini bukan hanya ribuan kali yang berkepentingan, termasuk karyawan, termasuk orang-orang yang bekerja, termasuk agen. Mungkin jutaan juga. Dan bagi pemerintah itu tidak mudah di saat COVID-19 ini. Saya sebenarnya selama ini itu pemikiran saya, cuma saya nggak mau ungkapkan karena takutnya teman-teman ini jadi jadi sepertinya kurang semangat gitu. Nah,
memang saya terus saja Pak Freddy, saya udah kirim email ke CEO yang di London. Saya udah 4 kali reminder dan sudah 2 orang dari Prudent yang telepon saya langsung. Sebelumnya itu email, tapi telepon saya juga udah diskusi secara Zoom dengan customer service mereka. Dan mereka itu selalu refer dengan email Anda yang ditujukan kepada CEO yang di London, Mr. apa namanya lupa saya, sama yang CEO yang di Hong Kong. Karena bagi saya dulu bekerja di perusahaan supply chain itu, kalau saya kasih satu email ke MD, Managing Director dimanapun itu, mau customermu benar, mau customermu salah, you pasti dapat punishment gitu loh. Itu pasti diomelin karena kamu dianggap tidak capable untuk menghandle your customer. Nah, saya udah 4 kali dan saya ditelepon sampai Zoom itu minggu lalu, tapi jawabannya sama, sorry, tidak bisa katanya, alasannya macam-macam. Dia bilang punya keluarga saya juga kena, agen yang ngomong ini, adik saya juga kena, mereka juga tetap tupul dan juga rugi. Beberapa ini saya benar-benar karena saya bilang saya mau Zoom dengan Mr. James, CEO Prudential Indonesia. Saya pandang begitu. Sama board director yang ada di London, saya bilang gitu. Karena saya bilang saya secara global saya udah hampir 25 tahun di perusahaan global, jadi saya biasa gitu. Maksud saya bahwa kalau you nggak mampu, saya eskalasi ke atas. Kalau manajer nggak mampu, saya eskalasi ke direktur nggak mampu sampai ke CEO, itu bisa gitu. Apalagi orang asing itu, se-stupid apapun kita punya pendapat, mereka sangat hargai, beda dengan di Indonesia. Tapi seperti tadi Pak Freddy bilang, ini kalau jutaan orang yang bergantung kepada asuransi untuk makan. Di zaman pandemi sekarang, pasti Mr. Jokowi juga tidak bakal gampang untuk memberikan punishment. Dan mungkin PM-nya Inggris itu juga akan telepon Jokowi, you perhatikan itu. Ini zaman sekarang jangan seperti itu, pasti itu. Nah, saya setuju dengan Pak Freddy, kalau kita buat kelompok, mereka kan dananya triliunan, Pak, untuk meng-hire Hotman Paris, Otto Hasibuan, dengan pengacara yang super top, mereka mah itu seujung kuku bayarannya bagi mereka. Sementara kalau kita kan baru bayar berapa juga udah ini. Nah, tapi saya pikir bukan hanya itu manfaatnya. Kalaupun kita buat secara kelompok, walaupun kalah, tapi media akan mengekspos itu. Dan saya yakin masyarakat itu tidak membela asuransi. Masyarakat itu lebih percaya kepada korban-korban ini daripada asuransi. Asuransi itu hanya dibela ya karyawannya, agennya, dan keluarga besarnya gitu, atau orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari sana. Sebenarnya saya juga sudah WA anggota DPR RI dari Komisi 11, Pak Marsiaman Saragi. Saya juga udah pernah, tapi saya pikir itu terlalu jauh nanti. Kalau DPR yang berubah itu bisa puluhan tahun baru terjadi. Saya udah ke DPRD DKI juga, ketemu juga ke Komisi 10. Kita juga udah beberapa. Memang perjuangan ini sangat panjang, dan saya pikir selama pulsa saya masih ada, saya berperang terus dari media agar mereka kembali, jangan mis-selling lagi, jangan menjual kebohongan. Saya juga pernah asuransi jiwa di Manulife. Memang itu untuk mendapatkan sertifikat itu, Pak, bukan saya yang jawab, Pak. Itu soal-soal itu leader saya yang jawab, tapi saya dapat sertifikatnya. Dan saat ini saya juga agen general di Adira gitu. Itu untuk mendapatkan sertifikat itu gampang banget di sini, Pak. Kita nggak usah, yang penting dapat. Dan ternyata dari 100% agen asuransi itu di tahun kedua, ketiga itu yang bekerja itu tinggal 2%, Pak. 98% udah keluar. Karena memang agen asuransi itu yang saya lihat adalah hanya batu loncatan ketika dia menganggur, ketika dia tidak ada pekerjaan atau sampingan, bukan menjadi sedikit sekali persentase untuk menjadi istilahnya bahwa itu sebagai tangga untuk kepada kesuksesan. Nah, yang satu lagi seperti tadi juga saya percaya bahwa itu salah, bahwa yang dipresentasikan itu 5%, 10%, 15%. Saya di video saya buat itu bahwa itu nggak benar. Seharusnya harus ada 0%, ada
bahkan minus gitu. Tapi sampai saat ini kan itu nggak ada minus. Kemudian yang dijanjikan bahwa sampai 99 tahun katanya kita di cover, manfaatnya sama, faktanya enggak. 10 tahun kalau kita nggak bayar lagi selesai. Nah, itu mereka buat seperti sedemikian rupa dengan ring satu, saudara kita, teman kita. Nah, kita percaya di sana dengan apa ya? Saya bilang pendidikan di Indonesia yang belum begitu tinggi. Sementara saya sendiri sebenarnya ya apa ya, memang bahasa asuransinya itu kan susah Pak, bahasanya bahasa-bahasa yang bukan umum gitu. Jadi kita lebih banyak percaya kepada lisan yang diberikan oleh agen-agen itu. Kalau dikembalikan itu kepada asuransi pure tradisional, kalau itu memang pendidikan, kalau itu memang kesehatan atau jiwa, menurut saya itu bagus. Tidak ada yang salah dengan itu. Memang kita harus pengalihan risiko ke pihak yang lain atau pihak asuransi. Nah, itu sih pendapat saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Krisman. Monggo Pak Agus, setelah Pak Agus nanti ya. Pak Henry lagi ya, silakan. Pak Freddy. Ini kalau tadi kan Bapak sudah menginformasikan asuransi tidak akan menang atau mass complaint gitu ya. Jadi salah satu kemungkinan yang lebih terbuka adalah komplain perorangan. Nah, bagaimana? Saya memang punya rencana sih Pak ya. Karena ada satu nasabah yang dia komplain langsung ke, saya sebutlah asuransinya AXA. Dia modalnya cuma ini, dia masih pegang copy polish, dia bilang ini bermasalah. Dan yang jelas agennya, penjajahnya tidak pernah menginformasikan hal-hal yang terkait pengadaan polis, misalnya biaya-biaya polis yang tersembunyi, plus minus unit link dan sebagainya gitu. Terus biaya yang berubah tiap tahun tidak pernah disebutkan. Terus dia mengancam si AXA tuh untuk saya viralkan ke Twitter dan FB. Ada sisi ke Pak Jokowi, Pak Erick Thohir, itu akhirnya si AXA-nya takut loh, Pak. Dipenuhi. Ada kok di grup asuransi ini personnya. Ya, betul. Ini apa seperti itu kira-kira yang bisa ini Pak? Cuma mungkin saya perlu penguatan saja gitu untuk melakukan itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu aja Pak pertanyaannya dulu. Oke, saya tampung dulu ya tadi Pak Krisman sama Pak Agus. Silakan Pak Henry. Pak Henry Hartopo. Tadi boleh dikit Pak. Oh, silakan Bu Maria, silakan. Oh ya, Bu Maria dulu ya, nanti saya ya. Nah, teman-teman, kita kan udah selama ini ya apapun kita lakukan, terutama di sosmed itu kita tujuannya kan untuk pertama biar tidak ada korban lagi, kedua yang masih terus membayar dan bermimpi nanti 7 tahun atau 10 tahun uang akan kembali full itu tersadarlah sekarang gitu. Jangan nanti sakitnya nanti. Jangan seperti kita gitu loh. Jadi kalau memang dia membeli karena sadar bahwa seperti BPJS ya monggo, kita nggak nyalain juga. Tetapi yang seperti kita ini, kalau kan membeli karena janji manis itu yang perlu kita sadarkan. Makanya kita tetap suara di sosial media sampai admin itu menendang kita ibaratnya gitu. Nggak apa-apa, kita tetap ini. Yang penting kita santun gitu. Nah, pengaduan ke OJK, ke OAJI, ke DPR, ke Presiden dan ke Bareskrim. Yang Kapolri. Yang OJK ini tidak dijawab, yang AAJI dijawab, tetapi dikembalikan lagi kepada perusahaan. Jadi setidaknya perusahaan AAJI itu tahu bahwa ini kita mengadu. Dan AAJI itu memberikan info, membalikkan ke perusahaan. Seperti di AIA juga mengirimkan surat ke kami suruh mengisi data-data korban yang kemarin mengadu. Nah, yang di DPR belum ada, yang di Presiden juga belum ada. Tetapi kemarin ada channel yang di DPR Komisi 11, Bu Rini udah memberikan, besok mungkin akan kami kirim kembali surat pengaduan ke DPR. Nah, kemudian yang di Kapolri ini ternyata surprise, kita ada respon positif dari Bareskrim. Apapun hasilnya, setidaknya baru kali inilah ada tanggapan yang positif dari Bareskrim, dan Bareskrim sudah mulai sidik, sudah mulai mengirimkan surat panggilan kepada masing-masing korban yang mengadu.
apapun hasilnya kita berpikir positif. Kemarin saya sempat nego, Bapak, nggak mungkin kita yang korban dengan kerugian seperti ini adu nanti kita pilihan kambing atau sapi, saya bilang. Itu tolong hilangkan mitos seperti itu. Pertama, kedua pandemi. Jangan sampai saya ke Jakarta nanti saya belum vaksin, saya kena COVID, saya pulang meninggal hanya untuk ini, saya bilang gitu kan. Jadi saya menyarankan atau lewat Zoom atau bagaimana ternyata Polri Barreskrim berunding mereka yang akan turun ke lapangan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Barreskrim menghubungi Bapak Ibu dan akan bertemu dengan Bapak Ibu, entah mungkin di rumah, entah mungkin di Polres setempat atau bagaimana, monggo janjian, berikan keterangan sebenarnya. Jangan takut kalau ada bukti apapun monggo diberikan. Nah, kalau memang Barreskrim, saya minta Barreskrim tolong Barreskrim, Kapolri, Bu, hilangkan mitos keadilan itu hanya untuk yang beruang. Saya bilang, tunjukkan bahwa Polri itu milik rakyat. Baik Bu, ya semoga jawabannya seperti itu. Ini tapi akan saya kawal terus. Nah, setelah pengaduan pertama diterima, saya akan pengaduan kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Sebelum saya dibungkam, saya akan saya teruskan, saya kirimkan besok pengaduan kedua akan saya kirimkan, udah terkumpul 60. Saya berharap di situ bisa celah masuk ke untuk teman-teman korban lain. Jika di Barreskrim ini tidak ada hasil, nanti pengacara sudah siap, apapun hasilnya kita tetap maju, tetap kita buktikan bahwa kita berhak juga mendapat keadilan gitu. Menang atau kalah yang penting kita maju. Itu kita kita tunjukkan seperti itu. Dan semoga nanti tidak ada korban lain yang seperti kita. Jadi mungkin kepada para ahli asuransi kita juga minta agar regulator juga harus ditekan, karena apa, OJK juga tetap harus ditekan, karena pemasaran itu agen, selama asuransi ini dijual, apalagi asuransi unit link ini dijual dengan sistem keagenan dan MLM dan AAJI ini juga terus harus ditekan, jangan memberikan surat KTA kepada agen-agen itu dengan mudah. Apakah agen itu harus agen tetap? Jadi tidak asal kejar target, mungkin seperti itu yang harus dibenahi, tetap harus dibenahi. Jika memang unit link ini sudah banyak memakan korban, tapi sepertinya susah sekali karena udah sistem seperti ini, susah mungkin susah karena sangat-sangat menguntungkan untuk perusahaan dan OJK ya. Mungkin apapun ya tetap kita lakukan yang terbaik. Semampu kita, begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Maria. Pak Henry, sebelum saya jawab ya, silakan ya. Ya, maaf ya soalnya saya sambil kegiatan. Jadi tadi saya dengar dari Pak Krisman dan Pak Freddy itu mungkin banyak sekali poin-poin yang perlu Ibu Maria catat ya, Bu Maria. Penting sekali. Saya juga setuju. Itu yang kita lawan ini raksasa dan nggak mungkin mereka itu tidak melawan balik gitu ya. Seperti diomongin tadi sama Pak Krisman itu benar sekali. Nah, saya mungkin ingin menambahkan dari yang tadi saya bicara. Tadi kan ada dua hal ya, yang satu tentang produk, kedua tentang cara pemasaran, dan ketiga tadi what's next ya. Nah, saya pikir yang mungkin Ibu Maria dan teman-teman bisa lakukan, jangan mengoprek-ngoprek undang-undang perasuransian misalnya gitu ya, karena menurut saya itu akan lebih ruwet, tapi lebih baik langsung ke undang-undang perlindungan konsumen. Itu yang pertama kalau menurut saya dari sisi what's next-nya. Lalu dari sisi produknya itu saya tambahkan tadi, kenapa bisa rugi? Saya pernah cerita ya, sejak awal saya buat produk itu saya sudah menyadari sebenarnya. Seperti saya cerita di grup, cerita di Facebook ya. Bedanya dengan reksadana yang menyebabkan unit link itu tidak fair adalah
Kalau kita bayangkan itu kebun kopi atau kebun sawit begitu, kalau reksadana itu hanya mengambil biaya dari hasil panennya saja. Tapi kalau unit link itu jumlah pohonnya pun diambil sama dia, gitu loh. Sehingga makin lama unitnya itu akan berkurang. Apalagi kalau misalnya biaya-biaya lain lebih besar. Gitu. Bahkan seperti saya tadi katakan, setelah 20 tahun ternyata masif sekali ya biayanya itu sampai bursa saham, indeks harga saham gabungan yang hampir 2 kali lipat saja mereka masih sampai hilang banyak sekali begitu. Nah, itu dari catatan yang sisi produk. Mungkin catatan dari sisi konsumen penjualan, cara penjualannya, marketingnya adalah sistem MLM itu yang mungkin Bu Maria bisa catat ya. Jadi 1 tadi yang produk, 2 pemasaran, 3 what's next yang undang-undang konsumen. Nah, menurut saya pelan-pelan Bu Maria. Menurut saya setidaknya minta tuntutannya adalah produk itu dihentikan dulu penjualannya. Kalau misalnya itu sudah tercapai, artinya nanti kita next-nya adalah kita bisa berargumentasi. Iya. Kalau misalnya itu diberhentikan penjualannya, artinya otoritas itu menyadari ada masalah di sana. Sehingga baru kemudian kita bisa naik lagi ke setahap-setahap lagi gitu maksud saya. Setidaknya pemasarannya di suspend, diberhentikan, lalu kemudian produknya ditinjau. Ke-1 mungkin dari sisi pemasarannya itu kualifikasi dari agen, kedua sistem multilevelnya itu, lalu kemudian yang sisi produknya adalah poin yang tadi saya cerita tadi. Karena menurut saya itu sangat-sangat nggak fair ya, rakus ya. Pohonnya pun diambil gitu. Sehingga saya dulu sebagai orang asuransi, tapi saya tidak menyarankan orang untuk ambil unit link. Saya itu pun tidak pernah. Saya lebih baik saya ambil reksadana. Waktu saya bicara seminar tentang perencanaan keuangan di perusahaan-perusahaan, saya katakan reksadana, bukan unit link gitu. Mungkin itu saja Bu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi dari Pak Agus ya. Kenapa kok ini biayanya kok bisa berkurang gitu, sementara indeks harga saham gabungan bisa 2 kali lipat, mereka bisa rugi gitu. Selain biaya-biaya lain ya mungkin juga Pak Freddy bisa teliti itu. Jangan-jangan ada faktor lain itu. Faktor lain seperti itu Pak. Sudah seperti Pak, sudah. Saya sudah tuliskan Pak dalam buku saya Pak. Itu ya. Ya, ada itu seperti namanya unapplied premium Pak. Jadi ada premium yang tidak diaplikasikan dalam bentuk proteksi maupun dalam bentuk biaya. Itu menguap begitu saja dan kemudian dikantongin oleh para agen ataupun para agensi office Pak gitu. Oh, itu bukan dianggap sebagai biaya akuisisi, Pak? Bukan. Namanya unapplied premium, Pak. Unapplied premium. Oke, mungkin juga ada hal lain, Pak. Seperti tadi Pak Freddy katakan, saya pernah cerita tentang bagaimana saya pernah ribut sama satu perusahaan sekuritas, Pak, yang Jepang, Pak. Yang Jepang. Itu mereka benar-benar melanggar prospektus yang mereka sudah sampaikan gitu. Nah, mungkin hal seperti itu ada Pak, seperti tadi Pak Freddy katakan, jangan-jangan mereka tergiur dengan euforia saham lagi naik, mereka masuk, yang mereka artinya mereka ingkar janji dari skema investasi yang mereka tawarkan, bisa jadi gitu. Itu kira-kira Pak Freddy. Baik, terima kasih Pak Henry. Ya, tadi menanggapi Pak. dari Pak Krisman, ya bagus sekali. Tadi apa yang dilakukan oleh Pak Krisman, yaitu mengirimkan surat sampai ke head office di London ataupun Hong Kong. Itu salah satu hal yang memang perlu juga Ibu lakukan ya dengan teman-teman agar semua seluruh dunia cabang tersebut tahu bahwa ternyata memang ada kekeliruan supaya mereka meninjau ulang. Jadi kita nggak cuma di Indonesia saja, tapi kita ke London ataupun ke Hong Kong. Yang kita sampaikan itu benar adanya, ya itu bagus sekali. Kemudian Ibu Maria tolong hati-hati. Tadi kita katakan misalnya Ibu mau menyewa pengacara, melakukan segala macam tahapan-tahapan hukum, itu saya cuma wanti-wanti saja. Ini menyangkut masalah uang, ya. Iya, tolong Ibu perhatikan baik-baik, jangan sampai nanti, ya tadi kan tentunya ada urunan biaya kan. Nah ini perlu ditransparansi sekali dengan sebenar-benarnya transparan ya. Jangan sampai nanti kadang-kadang ada orang yang katakanlah
mengalir dalam lumpur ya, yang saya khawatirnya malah memperkeruh suasana. Itu yang tolong perhatikan baik-baik ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian melalui public expose di sosial media, kembali lagi, kalaupun itu perjuangan tetap jalan di lewat legal, tapi sosial media pun juga tetap dilakukan dengan dalam tanda petik edukasi, literasi dengan santun dan adab gitu loh. Sehingga masyarakat luas tetap punya rasa percaya dan pro kepada ibu dan teman-teman gitu loh. Ya, jangan sampai teman-teman melakukan hal yang brutal tanda petik ya, dan kemudian mereka punya persepsi terhadap ibu dan teman-teman itu negatif gitu loh. Sementara mereka memang lawan ibu di sana kan memang ingin supaya ibu punya persepsi dan teman-teman negatif. Jangan sampai ya. Ya bangunlah suatu persepsi, suatu keinginan untuk dapat ini loh kenyataan dan dilakukan dengan cara-cara yang baik dan koridor-koridor yang santun lah. Intinya begitu Bu. Itu. Dan kemudian tadi yang Pak Agus sampaikan mengenai apa tadi ya? Yang multi level. Saya pikir multi level juga mesti hati-hati tuh. Saya pikir saya nggak setuju penjualan asuransi melalui multi level. Mestinya lewat agensi, tapi agensi yang apa ya? Agensi yang dikelola oleh head office. Jadi organik, bukan agensi multi level atau franchise. Itu yang saya khawatirkan yang malah berbahaya. Kenapa? Karena saya nggak usah sebut namanya, ada perusahaan asuransi jiwa yang bukan kantor cabangnya dia, tapi dia kerjasama dengan agency office, dengan PT tertentu, kemudian pasang label. Itu bukan perusahaan dia, itu perusahaan orang lain, tapi diberikan keleluasaan memakai merek, memakai label dan segala macam, begitu. Bu Reni, mohon maaf, Bu Derma yang tadi angkat tangan dulu, silakan Bu Derma Natalia Sihotang. Silakan. Habis ini Bu Reni ya, mohon maaf, terima kasih. Halo, makasih ya Pak. Kalau Pak, saya sebenarnya angkat tangan kalau dikasih kesempatan nantinya, tapi nggak apa-apa ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Bagus sekali ya Pak ya diskusi kayak gini. Tapi kalau saya bercerita dari awal dulu ya Pak ya, dari segi saya sendirilah dulu pengalaman. Kalau saya bilang kan, contoh saya ini, nggak tahu kalau saya lihat sih, saya dengar dari tadi orang Bapak, ilmunya udah tinggi-tinggi nih, gitu kan. Kalau saya nggak ada apa-apa ya, sepertinya belajarnya justru karena udah mentok di sini kan. Kalau saya mikirnya, kalau dulu pribadi saya nggak ngerti asuransi Pak. Beda dengan orang Bapak yang, aduh Pak, Bu Reni lagi tadi tuh, teorinya tinggi kali tuh kan. Saya nggak ngerti nih. Saya cuman ditawari teman, disuruhnya nabung. Saya ingat lagi 10 tahun yang lalu itu. Ngapain kakak? Ayolah kak join di sini. Ngapain kakak nabung di bank? Kakak nggak di cover gitu kan? Awalnya kan kita nggak mau ini Pak, karena kita tahu kalau uang udah sama orang, udah bahaya nih gitu kan. Apalagi kami tinggal di kampung, di pelosok, walaupun di kota Medan, dan orang tua saya datang dari pelosok Samosir sana lagi. Nggak betul itu, nggak betul. Penipu itu semua. Asal kalau ada agen asuransinya, ibu saya 10 tahun yang lalu aja udah bilang penipu itu katanya. Saya yang anak muda yang pengen merubah masa depan ini, enggak Mae. Tengok tuh orang-orang Cina itu, makanya dia kaya itu, ikut asuransi gitulah ini bahasanya kan. Saya mau memperbaiki masa depan saya kan, mau memperbaiki keuangan saya gitu ya kan. Saya ingat sekali 10 tahun yang lalu. Intinya gini, dari saya bilang itu kan benar. Saya bicara mungkin itu juga salahnya. Benar ini uangnya kembali Bob, saya bilang. Iya sih Kak, masa kakak nggak percaya sama saya? Saya kan ada di situ, katanya kayak gitu kan. Saya lupa bahwa saya bukan diajak pengangguran kan, yang kerja di asuransi karena terpaksa gitu kan. Saya itu karena udah iming-iming dia, udah mengisi otak saya dengan apalah, saya bilang kan, saya sampai lupa bahwa saya dia aja pengangguran yang kerja di situ. Saya dengan polosnya menanyakan ya kan, benar. Iya Kak, saya kan ada di situ. Saya lupa bahwa saya dia bukan yang punya perusahaan ya kan. Jadi saya ingat-ingat gitu. Aduh, saya ngeri sekali itu melihatnya Pak. Memang itu kalau dipikir, kalau saya bilang lebih dari Lucifer. Karena saya ini orang kampung gitu, yang pengen merubah ini. Saya kan ikut asuransi itu bukan karena kemapanan finansial, karena memang menabung. Dan logika saya, ya, logika saya jalannya begini. Iyalah, tadi dibilang kontraknya 10 tahun gitu. Mungkin kalau 1 tahun, 2 tahun mundur, itu
apa namanya, itulah keuntungan yang membayar 10 tahun gitu. Ternyata kan semuanya enggak diembat orang itu kan, yang 10 tahun bayar kayak saya pun diembat semua kan. Mungkin kalau bisa mungkin saldonya itu 0 aja kali kalau menurut prediksi saya nih sekarang. Kalau lihat dia. Tapi satu Pak yang ini intinya, saya benar yang kata Bapak bilang mereka akan berusaha untuk mempertahankan, ya kan? Contoh begini Pak, ini tetangga saya kan ada ikut asuransi jiwa yang 400.000 yang asuransi pendidikan katanya anaknya yang 400.000 sebulan. Karena melihat Facebook saya, adiknya itu nanya, bilang gini, Kak, kayak mana tuh asuransi kamu itu banyak bermasalah, kata adiknya ini. Terus kakaknya ini nanya sama saya, gimana itu, kata Teng, memang benar, iya. Ini buktinya Kak, saya punya polis 2 loh, udah 10 tahun saya bilang, nggak ada itu uangnya kembali, dan bayarnya seumur hidup. Terus kalau kakak nggak percaya, tanya ke kantornya. Yang jahatnya Pak, ini mungkin nanti sabotase mereka untuk melawan korban. Di sana masih dibilang lagi Pak, enggak, kakak bayarnya nanti setelah 10 tahun berhenti. Dua versinya, makanya saya jadi takut kalau di sini berbicara, makanya saya lebih suka berbicara lagi di Facebook, karena ini lagi ada asuransi jiwa 400.000 orang tua. Takutnya ketika saya suruh nanti ke kantor, mereka kan buat perlawanan, ini kan lebih ngeri, jadi kayaknya seolah-olah saya yang fitnah kan, dibilangnya pula nanti, iya 10 tahun Bapak, mungkin itu perlawanan, mungkin mereka, kalau saya ini kan udah negatif aja pemikirannya Pak, atau mungkinkah nanti mereka gini, ya udah nanti yang komplain datang ke sini kita, ya udahlah kita balikin aja. Jadi kan kami korban ini yang jadi seperti yang Bapak bilang, jadi negatif masyarakat itu ke kami kan. Jadi korbannya yang jahat. Iya, jadi korbannya yang jahat. Makanya saya nggak mau kalau di sini ngapain, karena kan tetangga nih. Padahal korbannya banyak di sini Pak, dan semua kami pasti bilang 10 tahun kok Teh itu si Anu keluar kok begini 10 tahun katanya kayak gitu. Ya iyalah Pak, yang mati pulanya ya kan. Kalau yang mati bayar yang mati 60 juta, diterima yang meninggal, yang ditinggalkan 30 juta, ya dipikir dia ya untung lagi dapat 30 juta kan gitu. Padahal dia kan tidak tahu bahwasanya yang mati ini sudah membayar 60 juta kan gitu. Kan begitu kejamnya asuransi ini, apalagi kami orang-orang kampung nih Pak, nggak ngerti tuh asuransian apa itu, nggak ngerti betul. Ya ini pelajaran yang mahal Bu, mahal sekali. Ya, pelajaran mahal sekali saat ini yang Ibu alami, Ibu Maria alami, dan teman-teman semua alami. Itu pelajaran mahal sekali. Ya, terima kasih Bu Dema, terima kasih. Bu Reni. Halo Pak. Ya Pak Agus. Ya Pak Pak Freddy. Ya. Satu hal lagi nih ya. Satu hal terakhir ya. Saya cuma mau tanya ini, kalau saya datang ke kantor asuransi tersebut Pak ya, AXA lah saya sebutkan ya, memang AXA. Itu saya komplain aja, saya minta refund 100%, karena ada beberapa orang teman-teman kita di dalam grup melakukan hal yang sama. Jadi mereka bilang ini agen Anda tidak menjelaskan secara jelas, detail, tidak menjelaskan resiko dan keburukan, ketidaktepatan dari unit link yang AXA. Terus yang ketiga, tidak menjelaskan biaya polis yang terus-menerus berubah tiap tahun. Terus dia bilang, saya kalau nggak saya sebarkan ini di sosial media. Nih, dia perlihatkan ini saya ada sisi ke Pak Jokowi, Pak Erick Thohir dan sebagainya. Itu dalam waktu 2 minggu dikembalikan loh. Nah, itu Pak Agus bisa lakukan itu, Pak. Ya. Pak Agus bisa lakukan itu ya. Bisa lakukan itu, tapi jangan lupa polisnya semuanya difotokopi dulu. Nah, ini satu hal lagi Pak. Saya polis sudah tidak ada, kan saya sudah tupol. Tapi kopinya pun hilang entah kemana. Tapi ada satu hal yang mendukung. Saya punya bukti bayarnya semua. Karena saya bayar lewat kartu kredit. Biasanya saya bisa minta itu ya. Tapi masalahnya Bapak sudah tutup polis dan Bapak sudah terima uangnya. Berarti Bapak sudah selesai menerima redemption tersebut, Pak. Gitu Pak Agus. Iya, redemption itu ya. Maksud saya bisa nggak kita komplain ya, orang yang menuntut itu juga sudah tutup. Coba Bapak konsultasikan kepada teman Bapak yang sudah tutup tersebut, atau Bapak konsultasikan dengan Pak Usmin Tambunan, Pak. Ya Pak Agus ya. Pak siapa Pak? Oh Bu Reni, ya. Nanti saya via WA beliau sajalah Bu Reni. Ya.
Iya. Tapi intinya kalau misalnya bisa begitu ya udah saya jalan aja dulu ya. Paling nggak Silakan, paralel silakan. dengan Tapi saya nggak jamin Pak ya, cara karena hukum saya ya. bukan Iya. menjamin itu. Bu Reni silakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak ya. Bu Reni silakan. Dari Pak Robin RSP waktu kita Zoom yang terakhir yang tutup polis juga masih bisa menurut beliau ya. Oke, itu satu informasi. Kalau menurut kalau ada tambahan saya adalah gini, anak saya waktu pandemi pernah kerja sebagai financial consultant AIA, agen. Sebelum AIA, anak saya itu kerja di AXA sebagai aktuari. Lulusan fresh graduate, matematika, jadi aktuari. Saat pandemi, dia lepasin pekerjaannya, pulang ke rumah, cukup lama nunggu, akhirnya apply AIA yang paling gampang. Diwawancara dari Singapura, dan waktu udah diterima, dia itu diterimanya under PT vendornya itu yang punya orang Singapura, Pak. Dan PT vendor ini yang punya orang Singapura kerjasama dengan AIA. Jadi mereka itu outsource agen-agen baru yang bergabung itu. Seminggu ke kantor AIA di atas lantai Sempurna Building Training Center itu dikasih training. Selesai seminggu training, itu mereka sendiri yang milih mau jual produk apa. Milih mau jual unit link atau yang konvensional yang tidak ada unit link. Ternyata kalau yang unit link itu fee komisinya itu 30%. Dari cerita-cerita anak-anak yang kerja di situ, banyak juga yang masih belum lulus, SMA sudah, masih ngambil diploma, itu umur 18 tahun, cewek, itu aja udah langsung dapat kartu nama AIA sebagai financial consultant. Nah, dari cerita-cerita sebelum-sebelumnya, itu banyak agen yang tergiur dengan 30%, sehingga mereka ambil brosur-brosur yang 30% itu langsung cemplung untuk cari customer. Nah, di sini ada satu hal yang menurut saya, ada hal-hal yang tidak fair juga kalau kita menuduh agen. Karena hari ini kan kita ibaratnya harus mikirin juga agen ini bagaimana sih cara mereka ini dikembangin, di-grooming sampai mereka mendapatkan customer. Nah, agen-agen ini kan nurut-nurut aja dan agen-agen ini juga bukan manajer investasi. Betul. Sehingga time value, value for money yang kayak present value kayak gitu kan mereka nggak bisa prediksi sampai 10 tahun ke depan. Kita nasabah pun saya sendiri pribadi nggak bisa menghitung sampai 5 tahun ke depan aja saya udah langsung ditendang keluar dari AIA. Saya korban AIA hari ini. Gitu loh, Pak. Jadi betul Ibu Reni, apa yang anak Ibu ya, kalau misalnya anak Ibu masih di AIA dan pengen keluar dari AIA, kan dia punya posisi sebagai aktuaris Bu ya. Nanti bisa hubungi saya aja Bu, saya bisa carikan lapangan pekerjaan sebagai seorang aktuaris di perusahaan asuransi Bu. Ya nanti Ibu minta nomor saya dari Ibu Maria saja ya. Gitu ya. Karena anak saya udah kerja sih di ya udah. Jadi guru matematika, dia bilang lebih nggak stres Bu. Di aktuaris bagus Bu, dia punya posisi saat ini teman saya PAI ya, anggota PAI ya. Itu punya posisi yang cukup bagus dan gajinya cukup tinggi Bu. Makanya waktu Bu Maria tanyakan bagaimana anaknya sekolah, bagusnya emang di aktuaris Bu. Karena itu sangat diperlukan di industri perasuransian. Saya mohon maaf Ibu Bapak sekalian, saya 16.15 harus berangkat ya, 16.15 harus berangkat jadi 7 menit lagi ya. Intinya saya kembalikan pada Ibu Bapak sekalian bagaimana cara tanda petik melakukan perjuangan, apakah sendiri-sendiri atau masing-masing ya. Itu dikembalikan masing-masing, tapi kemudian caranya tadi melalui sosial media dilakukanlah dengan baik dan santun supaya kita bukan jadi bad guy-nya gitu loh. Ya kita sudah jadi korban dan jagalah kita punya kata-kata kalimat ya sehingga kita tuh di hadapan masyarakat umum kita tuh good guy dan memang kita good guy kan. Jadi jangan sampai kata-kata ataupun kalimat kita membuat kita jadi kebalikan itu, jadi kontraproduktif. Itu. Begitu sementara. Mungkin Ibu Umus atau Ibu Etik yang belum ngomong atau Ibu Minawati yang belum ngomong nih. Monggo. Bu Etik belum, Pak. Oh, tadi Ibu Umu mau ngomong. Ibu Umu silakan, Ibu Umu. Mic-nya Bu. Oke, silakan Bu Umu.
Sore. Sore. Ya. Pak, saya dulu itu tahun 2011 didatangi oleh agen manajer wilayah dengan membawa brosur seperti ini ke rumah. Ada ayat-ayat Al-Qur'annya seperti ini. Jual agama itu, Bu, bukan jual asuransi. Ini baru saya dapatkan kemarin waktu saya sertifikat vaksin. Kan saya laminating loh, ini kok ada masalah. Ini dijanjikan seperti ini, bahwa produk link syariah itu ada 4 program, bukan asuransi. Saya sudah PNS bidan desa, sudah mempunyai Askes sejak tahun 93. Agen datang menawarkan tabungan pendidikan dan tabungan pensiunan. 4 pilih saya. Berjalannya waktu, agen itu bilang seperti ini, nabung 500.000, nanti 10 tahun Ibu dapat 60 juta. Plus manfaat. Manfaat itu bonus dari konglomerat dunia. Karena apa? Prudensial ini miliknya orang kaya sedunia, ingin mengembangkan tepat sasaran, berupa sakit disantuni, beasiswa ini ada, beasiswa anak. Kalau ibu meninggal nanti dapat santunan kematian, seperti itu. Saya ini korban dibodoh-bodohi oleh agen. Setelah waktu saya rutin, Ibu jenengan ini setor tanpa nanti jenengan dapat bonus investasi. Karena orang kaya sedunia ini punya akal bulos. Kapal pesiar. Untungnya nanti Ibu. Lupa, ini kan sudah Askes 4, 2 anak suami. Itu gimana caranya kok ditanggung? Enggak, Bu, nanti dialihkan ke gaji penunggu. Ini ada gaji penunggu. 400.000, 700.000, seperti itu. Jadi selama saya jadi nasabah, memang saya pernah menggunakan hal tersebut, tapi saya masih pakai Askes. Nanti Ibu masih tetap berjalan untuk bonus dari prudensial ini dialihkan ke gaji penunggu. Jadi nasabah hampir mau mendekati 10 tahun, itu sakit 3 kali. Hanya 1 kali saja yang diklaimkan sebagai bonus penunggu 600.000 per hari. Yang sakit kedua itu hanya kita tinggali belangko seperti ini. Ya, Ibu Umu punya pengalaman unik sekali, ya. Ini. Ya, Bu Maria, Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak silahkan melanjutkan diskusi ini. Saya akan jadikan Ibu Maria sebagai host ya. Saya silakan ya. Sebentar, saya akan jadikan Ibu Maria sebagai co-host. Ya, terima kasih. Ceritanya Pak Freddy, padahal banyak mau diceritain lagi. Enggak apa-apa, nanti Freddy mau kerja ya? Saya mau jemput. Belum curhat loh, Pak. Ya, besok mau lanjut juga apa-apa, silakan. Mantap. Ini jelas penipuan loh, Pak, ini. Iya, betul, Bu. Banyak ini soalnya banyak penipuan sekali, Bu nih. Ya. Besok lanjut. Besok lanjut boleh. Jadi besok kalau mau, ya jam 10 boleh. Saya siapkan waktu. Jam 10 pagi. 10 pagi ya, Pak? Iya, kalau mau. Oke, Kan besok siap. libur kan? Iya. Iya, besok libur. Besok Iya, libur nggak kan? ada acara sih, Pak. Besok masih PPKM. Ya kalau misalnya besok mau sambung lagi, saya siapkan waktu besok jam 10 ya. Oke, siap. Gitu ya. Jadi kita akhiri dulu sekarang atau gimana?
Kita Ya, tulis semua karangan dulu. Mau tanya apa lagi? Saya malah putus ini. Iya, jadi gini, saya mohon maaf Ibu, saya punya kewajiban untuk jemput ya. Jadi kalau misalnya boleh, saya akan buka lagi jam 10 besok pagi. Siap Pak. Ya, Setuju, saya akan kasih linknya ke Ibu Maria ya. Nah, Gitu ya. Saya mohon maaf sekali Ibu ya, terima kasih banyak. Oke. Ibu Bapak masih banyak yang Pak Freddy. bicara gitu ya. Makasih, Pak Agus, Freddy. Pak Ibu Dharma, Bu Mari, Maria, Pak. Ya, Pak makasih Krisman, banyak Bu Pak Andreas. Bu Minawati, Walaupun Bu saya belum Kartika. ini curhat-curhat. Ya, Bu Evi, Bu Sumarji, Pak Sumarji, Bu Iya, Reni, Pak Junaidi, Pak ya. Henry. Sampai besok ya. Ya, besok. sampai besok. Sampai besok. Semua. Ya, terima kasih sampai besok jam 10 Oke, ya. selamat Makasih. sore semua. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam sehat ya. Jaga kesehatan, mari. Sehat semua. Terima kasih ya Amin. Pak. Ya, selamat sore, mari. Selamat sore semua.